akan ditetapkan, Dek, dengan Feby dan Bania di Surabaya. Liburan panjang, waktunya jalan-jalan. Namun terkadang masih takut corona. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini di dalam Injil Tuhan Yesus menjawab pertanyaan seorang Farisi yang juga adalah ahli Taurat. Hukum apakah yang paling besar di dalam hukum Taurat? Lalu Yesus menjawab, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Waktu luang gunakan membaca buku, sebab akan banyak mendapatkan ilmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan budimu. Lalu Yesus menambahkan, dan hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama tadi adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tanah tumpah darahku, Indonesia, kepadamu aku kan setia bakti. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi Allah dengan segenap hati. Hati adalah sumber afeksi, emosi, perasaan. Kita mengasihi Allah sungguh-sungguh, merasa gembira, merasa bahagia, merasa bersuka cita, bahkan berdebar-debar. Dan kita bisa ungkapkan dengan berbagai macam ungkapan hati, dengan kata-kata yang indah, dengan nyanyian-nyanyian yang merdu, dengan musik yang sangat mengharukan. Kita mengungkapkan kasih itu sungguh-sungguh dengan perasaan yang nyata, sukacita, kegembiraan yang meluap dari hati. Akan tetapi, dengan hati saja belum cukup menjadi bukti mengasihi Allah. Kita mengasihi juga dengan jiwa. Jiwa adalah hakikat manusia. Manusia tidak hanya terdiri dari tubuh. Tubuh bisa merasa sakit, tetapi jiwa kita adalah hakikat yang berasal dari Allah. Kita diciptakan sebagai gambar Allah, sebagai citra Allah, dan itulah segenap keberadaan kita, hakikat kita, yang nanti akan kembali lagi kepada Allah. Ada kalanya kita merasa hati kurang nyaman, kurang bergembira, hati kita sedih, hati kita merasa jengkel, hati kita merasa mendendam, hati kita merasa kecewa. Akan tetapi, di dalam keadaan seperti itu, jiwa kita yang adalah citra dan gambar Allah tetap bisa menerima, tetap bisa mengasihi. Jika kita misalnya dikhianati orang, atau diejek oleh orang, atau difitnah oleh orang, atau dibenci, maka hati kita merasa tidak nyaman. Kita ingin balas dendam.
Atau kalau kita tidak mau balas dendam, kita mau melarikan diri darinya, atau kita mau meniadakan orang itu, mau melenyapkan orang itu. Tetapi jiwa kita tidak bisa melakukan itu. Karena apa? Kita tetap bersandingan dengan orang itu. Kita tidak bisa lari daripadanya. Kita tetap hidup berdampingan dengannya. Maka dikala hati kita tidak suka, dikala hati kita mau lari, dikala hati kita mau meniadakan, jiwa kita menuntut untuk tetap menerima dan mengampuni. Mengasihi Allah tidak hanya dengan perasaan saja ketika hati kita senang, melainkan ketika hati kita pun tidak senang, kita harus tetap mengasihi dengan cara menerima orang yang sudah mengecewakan kita dan mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita, yang sudah bersalah kepada kita. Kita mengampuni, kita menerima, dan dengan demikian kita mengasihi dengan segenap jiwa. Budi, dengan segenap budi, budi adalah segala sumber intelektualitas kita, segala akal, segala pengetahuan itu bersumber dari budi. Oleh karena itu kita bisa melakukan budidaya atas apa yang kita hadapi. Segenap budi kita juga berasal dari Allah. Dan oleh karena itu, seluruh budidaya, seluruh akal kita persembahkan kembali kepada Allah. Apa sebenarnya yang ingin kita kuasai, yang ingin kita budidayakan, apa yang ingin kita kenal dan kita ketahui di dunia ini? Banyak sekali. Akan tetapi pada akhirnya semuanya itu akan kembali kepada Allah, karena semuanya juga berasal dari Tuhan sendiri. Mengasihi Allah dengan segenap budi adalah mencurahkan segala budidaya kita, segala pengetahuan kita, segala akal kita untuk mengenal Allah. Alam raya ini, jagat raya ini, sesama kita, seluruh fenomena alam di bumi ini, kita pahami sebagai cara Allah untuk menyatakan kehendaknya. Oleh karena itu, seluruh akal budi kita upayakan untuk mengikuti kehendak Allah ini. Kita menjadi hamba Allah dan bukan Allah menuruti keinginan kita. Kalau mengasihi Allah dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Apa yang ingin kita lakukan atau apa yang kita rasakan, yang kita alami, kita bisa bagikan kepada sesama. Sekarang saya bisa bernafas, dan ketika melihat ada orang lain yang tidak bisa bernafas atau kesulitan pernafasan, maka kita memberikan cara supaya orang itu juga bisa bernafas. Sekarang saya bisa makan dengan enak. Ketika melihat ada orang lain yang tidak makan, maka saya berupaya untuk berusaha supaya orang itu juga bisa menikmati makanan seperti saya nikmati. Sekarang saya bisa tinggal di satu rumah yang nyaman, dan ketika saya melihat orang yang tidak punya rumah, orang yang tinggal di jalan-jalan, di gelandangan, maka saya berupaya
supaya orang tersebut juga bisa tinggal di tempat yang nyaman seperti saya. Dan itulah cara saya mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Mengasihi Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari mengasihi sesama. Kedua-duanya satu dan sama.